Kali ini kita bakal cobain ramen punyanya Hotman Paris nih. Nama tempatnya Hotman di daerah Kuningan dan tempatnya itu segede itu, dan pas kita datang suasananya itu bener-bener kayak di Jepang deh. Dan kalau mau makan di sini harus sabar ya guys, soalnya antriannya itu panjang banget dari ujung sampai ujung. Kita bakal cobain semua menunya dari ramen, sushi sampai bento boxnya, bahkan sampai yang level tertinggi. Jadi siapin makanan kalian, kita makan bareng yuk. Hai semuanya. Arigato, konnichiwa harusnya ya. Ini kita udah sampai di Hotman guys. Iya, tapi ini punyanya Hotman Paris, tapi ini bukan makanan Paris, tapi Hotman-nya makanan Jepang ya. Iya, ini jadi tempatnya tuh ternyata gede banget. Aku gak nyangka segede gini, udah kayak supermarket Dari gitu jauh ya. aku pikir nih kayak supermarket yang jual kebutuhan Jepang, tapi ternyata ini ramen guys. Kita lihat dulu yuk. Yuk. Nah ini guys, begitu masuk ternyata emang udah ngantri banget. Karena emang kita kebetulan di jam makan siang, jadi ternyata emang ramai. Padahal ini hari biasa. Nah jadi kita ngantri itu buat kayak ambil goreng-gorengan, terus baru nanti kita pilih ramennya tuh di ujung. Bener, modelnya tuh kayak makan marugame udon gitu, jadi bisa pilih-pilih. Terus kita ambil gorengan. Ini ngantrinya panjang banget guys. Udah, ngantri dulu. Setelah ngantri 15 menitan kita sampai di sini. Ini ada stasiun-stasiunnya ya, Gret ya? Iya, jadi ini pertama gorengan dulu guys. Iya. Kita mau ambil gorengan. Gorengannya kita bisa pilih sesuka kita. Habis itu baru kita lanjut ke yang nasi-nasian. Jadi habis ambil gorengan, tadi aku ambil sushi. Terus di sini tuh stand minuman gitu, jadi kita bisa pesan minuman. Baru terakhir kita bakal pesan ramennya di kasir. Habis itu makan. Di sini juga ada bumbu-bumbu guys yang bisa kita ambil. Ini ada soy sauce-nya, ada chili powder buat makan sushinya mungkin ya. Sama ada wasabi juga. Yuk kita cobain ramennya yuk. Ini dia ramen dan makanan-makanan lainnya sudah datang. Kita hari ini makannya yang dry ramen karena yang supnya itu udah 2-3 hari habis katanya. Iya. Saking ramenya guys. Tapi katanya yang di sini terkenal tuh justru dry ramennya ya. Gitu ya. Emang ini benar-benar rame banget sampai kita udah duduk, sampai udah penuh, itu tetap masih ngantri di sana. Sampai nggak ada yang kuah aja masih serame ini. Iya. Ini kita cobain dari si sushinya dulu yuk. Yuk. Jujur aku suka sanksi kalau sushi-sushi tempat kayak begini. Tapi ini murah banget. Kalau nggak salah cuma 15.000 lah. Ini sushi apa nih, Gat? Yang ini kan beef crispy enoki. Oh, di luarnya tuh ada slice beefnya, di atasnya dikasih kayak mayones sama daun bawang. Di dalamnya ada crispy-crispy-nya gitu. Tuh, ada wasabi sama soy sauce juga, Gat. Ya serius ya, kayak makan sushi beneran ya, padahal tempat ramen. Oke, kita coba ya. Cheers. Cheers. Makan bareng. Karena ini tadi di torch gitu ya, jadi wangi banget ya. Tapi nasinya bukan nasi sushi yang biasa kita makan ya. Iya. Bukan yang kayak short grain pakai cuka yang berasa gitu. Lebih kayak nasi putih. Dan dia teksturnya lebih lembek ya. Tapi toppingnya aku suka sih, daging, mayones, smoky. Nah kalau yang ini apa, Gret? Ini cheese mentai apa tadi? Crispy cheese mentai ya? Crispy cheese mentai. Nah kalau yang ini mungkin cocok nih buat orang Indonesia suka yang mayones kayak gini-gini nih. Digoreng pakai tepung juga luarnya, pakai nori. Makan bareng guys. Dalamnya kayak ada chicken teriyaki-nya. Jadi kalau makan sushi di sini jangan anggap kayak makan sushi di restoran sushi ya. Ini kayak lebih kayak rice bowl yang dibikin bentuk sushi. Menurut aku murah banget. Cuma 12-15 ribu itu. Emang untuk tempat sebagus ini harga makanannya murah-murah. Kalian bakal kaget kalau kalian tahu harga ramennya guys. Ini dia guys, ramennya udah pakai ayam, pakai sambal nih level 5 yang paling pedes. Wow. Dan mie-nya juga lumayan banyak dan ini harganya cuma 15.000. Serius. Tuh porsinya lihat ya, sebanyak ini. Wow. Untuk 15.000 sih murah ya. Tapi emang dia punya daging itu mirip kayak di gacoan gitu ya. Jadi ayam tapi yang bener-bener udah kecil-kecil halus-halus gitu. Formulanya mungkin sama ya. Enak tapi murah. 15.000 gila banget sih. Untuk ramen ya. Pantesan rame banget. Banyak orang kantoran gitu guys. Makan bareng guys. Gimana guys? Oh. Kenapa nggak yang level 0 dulu coba? Tetap ada kelihatan dagingnya banyak sih. Tekstur mie-nya beda sama ramen biasanya, ini lebih tebel, lebih kayak mie karet gitu. Enak tapi Dia kayak ada minyak bumbunya itu ya, yang bikin dia licin-licin gitu ya. Dan pedes banget. karena dia dagingnya itu kecil-kecil, jadi pas kalian makan tuh dia menyelimuti gitu, kayak ada di sela-selanya gitu. Gila pedes banget. By the way ini aku pesan minumannya. Murah-murah. Ini aku ada kayak matcha pakai es krim tan hitam, terus ada kacang Gula. merahnya juga. Oh, pedes banget. Enak juga. Manis. Enak kan? Guys, ini cabenya aja belum aku aduk semua nih bagian bawahnya. Beneran belum diaduk, ternyata ini banyak banget tuh. Ini buat yang nanti level 0 deh biar kena pedesnya. Tapi pedes-pedes enak sih menurut aku. Karena ini pedesnya bukan dari cabai rawit gitu, dia dari kayak sambel, bawang. Ini emang udah disesuaikan sama selera Indonesia lah ya. Ini harus pakai ini nih gorengan karena ini kan yang paling polos ya. Ini apa nih tadi namanya nih? Bom. Bom. Ini enak nih. Di luarnya crispy, dalamnya dagingnya tebal. Buat ngilangin pedes, mantep.
Ini cocok sih buat anak-anak kantoran ya. Iya. Budget 25.000 udah kenyang. Minuman juga cuma 5.000 kalau Ocha. Ya. Oke, ini aku cobain yang kedua ya. Hmm. Oke, aku cobain yang selanjutnya. Ini kok kayaknya lebih lengkap sih, ada jagungnya, ada jamurnya, telur. Ini sama kayak yang tadi, cuma dengan topping yang lebih lengkap. Oh, ini harganya berapa? 19.000. 19.000. Gila, udah selengkap ini masih di bawah 20.000 guys. Sebenarnya worth it banget sih kalau kalian pesen yang ini karena dengan nambah 4.000 aja udah ada jamur, ada jagung dan ada telurnya juga. Ini tadi apa ya ini? Berarti ini sambal ya? Sambal, tapi yang ini level 2 aja. Oh. Jadi pedesnya pada sopan lah. Oke, jadi ini kamu mau dipecahin? Iya, pecahin. Sayang banget. Wih, indah banget. Wih. Aku langsung makan ini ya, telurnya ya, sama ramen. Waduh, bareng. Emang porsinya sih banyak banget sih mie-nya. Ini satu mangkok dijamin kenyang. Dijamin. Emang lengkap ya kalau pakai telur tuh langsung bedanya jauh sama si cabenya ini ya. Sama cabenya juga. Oh, ini jadi kayak yakisoba gitu ya. Diaduk-aduk jadi soba. Dry soba. Kayaknya kalau aku bakal yang ini deh, 19.000 ini deh. Nambahnya soalnya cuma 4.000. Iya. Makan bareng guys. Ini udah dapet jagung juga. Yang tadi ada jagung nggak sih? Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Dan emang level 2 ini lebih pas sih. Pedasnya tuh enak. Iya, pedasnya masih nyaman ya. Iya, apalagi ditambahin dengan bumbunya dan telurnya. Jadi creamy, pedas, asin. Sedikit kasih soy sauce juga enak kali ya. Agak sedikit kurang asin sih menurut aku ya. Sambil makan gorengannya kita mau yang mana? Aku mau yang chicken katsu. Aku mau ini deh, siomay. Jujur kalau gorengan-gorengannya sih menurut aku pelengkap aja sih ya. Bukan yang istimewa banget, tapi nice to have gitu. Kalau misalnya makan bareng sama si ramennya cocok gitu. Ini harganya 14.000 yang segede gini. Ini katsunya guys, tebel banget sih untuk harga 14.000, dia worth it banget, kalian lihat tuh. Kelihatan Daging ayam. semua ya. Crispy. Iya sih. Murah-murah banget sih. Oke, kita bakal cobain nasinya. Nah, ini dia. Kita juga nyobain yang bento. Ini harganya jauh lebih mahal dari ramennya menurut aku ya. Kalau yang ini spicy beef bento 48.000, tapi udah dapat gorengan sama salad sih. Kalau yang ini mentai katsu 38.000. Jadi 38, 48. 48. Oke, yuk kita cobain dulu ya. Ini berarti isinya beef ya? Beef yakiniku tapi yang spicy. Dia ada yang biasa juga tapi kita pesen yang spicy. Oke, aku langsung pakai nasinya. Ini ada cabenya, ada daun bawang sama bawang bombay kayaknya ya. Sama nasinya. Masakan beef yakinikunya sendiri enak sih. Ini masakan beef chili oil sendiri enak sih menurut aku. Pedas. Tapi kalau kalian yang suka manis mungkin nggak cocok nih. Soalnya dia nggak ada manisnya ya. Ya, lebih ke kalau yang pedas. manis mungkin ada asin. beef yakiniku. Ya. Ini udah ada gorengannya dan ada saladnya juga nih. Saladnya mirip yang kayak di Hokben gitu. Ada wortel sama kol. Untuk hati. Wortelnya cakep nih. Ada asamnya walaupun dia parutnya agak sedikit kecil. Nah, ini nih. Katsu mentai. Makan bareng guys. Semua udah lengkap pakai telur kayak gini ya by the way. Kok yang ini nggak seenak yang tadi kan? Katsunya. Ini agak lebih karena keras. dikasih bumbu. Mungkin potongan yang ini aja kali ini dagingnya agak keras yang ini. Yang ini sama itu beda. Ini aku mau cobain gorengan beef enoki-nya ya. Ini udah dapat dari si bento. Bagus banget. Kalau aku datang ke sini, aku bakal beli ramen yang belasan ribu itu Ya, sih. aku ramen 19.000. Soalnya ini harganya lumayan jauh. Dan ini ada nice detail juga ya, di atas nasinya dikasih black sesame. Ini jadi cakep ya. Dan nasinya sendiri not bad sebenarnya. Walaupun yang ini kulitnya nggak secakep yang tadi, tapi dagingnya tetap tebal loh. Oke, sekarang kita bakal cobain lagi ramen termahal yang kita pesan hari ini. Oke. Ini yang chili oil ya. Paling mahal 32.000. Ini base-nya menurut kamu sama nggak ya mie-nya? Kayaknya lebih Merah nggak sih? merah ya. Bumbunya beda. Cobain ya. Tapi ini 32.000 nggak heran sih, soalnya dia di atasnya dikasih katsu sama ada gorengannya juga. Beda banget rasanya. Kita lihat ya, dasarnya aja mie-nya udah merah banget tuh. Tuh guys. Makan bareng. Ini level 0 aja tapi ya berasa gitu chilinya. Udah ada rasa kayak Chinese food-nya ya. Iya. Chili oil banget rasanya. Tuh, terus bagian-bagian katsunya juga kena si chili oilnya juga. Jadi warna merah-merah ya. Harus diakui sih, katsu mereka dagingnya selalu tebal-tebal dan crispy. Cuma rasanya beda ya, nggak kayak Japanese food, kayak Chinese food. Karena wangi si chili oilnya itu ya. Chili oil banget. Aku jadi masih bingung rasanya. Kayaknya aku tutup yang 19.000 deh. Ya aku paling suka yang ini. Ya, aku juga. Ini berarti yang signature Tori dry ramen.
Dan kayak ini variannya bakal paling laku juga sih. So, orang Indonesia suka banget dari ramen kayak gini. Isinya lumayan lengkap juga. Jujur guys, aku kaget banget. Sekelas Hotman Paris jualan ramennya cuma 15 ribuan. Iya. Murah banget ya? Untuk kalian yang pengen makan ramen, orang-orang yang makan siang lagi kerja, nggak mau mahal-mahal, ini bisa jadi pilihan. Dan nunggunya nggak terlalu lama sih, datangnya agak pagian aja ya. Ya. Soalnya tadi jam 12 makin siang tuh baru makin ramai. Oke guys, jangan lupa komen di bawah kasih tau kita makanan seru lainnya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai